Nah saudara, hari ini kita memulai khotbah berseri Advent yang berjudul Silsilah Anugerah di dalam Kelahiran Kristus. Tadi sudah diumumkan, kita akan merayakan Natal tanggal Desember 21, hari Minggu ya. Jadi kalau saudara bertanya, kenapa kok Gibeon Church selalu hari Minggu ya? Benar, hari Minggu, karena itu Sabat. Jadi kalau ada hari Natal, 25 Desember itu bukan di hari Minggu, kami akan menyediakan online. Jadi kami hanya melakukan kebaktian di luar hari Minggu, itu adalah Jumat Agung. Ya, mungkin tahun depan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Hanya itu saja. Kenapa? Mungkin saudara bertanya, pastor saya itu kalau ke gereja, itu kalau nggak ke gereja hari Natal tuh nggak afdol. Saya mengizinkan saudara dan malah mendorong saudara untuk bisa ke gereja lain. Ya saudara ya. Untuk saudara bisa merasakan juga nuansa-nuansa dari tubuh Kristus ya. Dan itu mungkin juga membuat Anda kangen ke gereja sendiri juga nanti ya saudara ya. Jadi kenapa kami melakukan itu? Karena setiap kali kita mengadakan kebaktian seperti ini ada ratusan volunteer saudara. Begitu jegreng kita mulai kebaktian, itu ada kids, ada youth, ada usher, ada worship team, ada multimedia, ada kameramen, ada lighting, semuanya. Nah, ini total kira-kira bisa 100 lebih orangnya ya saudara ya. Nah kalau tiap minggu dan bahkan kalau di luar hari Minggu pas hari libur juga mereka harus melayani Tuhan, kita juga ingin memikirkan mereka. Dan juga untuk saudara, mungkin saudara perlu fellowship dengan teman-teman saudara dan keluarga ya, keluarga, terutama keluarga di tempat ibadah yang lain, it's okay. Karena saya ingin supaya saudara juga melihat keindahan dari tubuh Kristus dan kita mau stick hanya hari Minggu saja, oke? Nah, hari ini kita akan memulai dengan khotbah yang sangat tidak Natal sebenarnya, tetapi ini merupakan sebuah cerita menceritakan anugerah di tengah aib. Dan ini adalah kisah keluarga yang dysfunctional, aib yang disembunyikan, ada dosa seksual, bahkan incest, ketidakadilan. Namun justru di dalam keluarga yang seperti itu, anugerah Allah menerobos masuk dalam hidup mereka. Itulah sebabnya judulnya adalah Anugerah di Tengah Aib. Nah kita akan membuka bersama-sama di Kejadian 38 ayat 11 sampai 19 dan kemudian kita akan lompat ayat 24 sampai ayat 30. Ini ceritanya Tamar. Nah sebelum saya membaca ayat yang 11, saya ingin Anda tahu, Tamar sudah menikah dengan dua anak Yehuda sebelumnya. Yang pertama adalah tapi kemudian ini mati. Kemudian yang kedua adalah Onan, juga mati. Alkitab tidak menunjukkan kenapa mereka mati, tetapi dibilang mereka jahat. Dan Tuhan mengambil hidup mereka. Jadi ini menunjukkan bahwa bukan Tuhan yang jahat, tapi dua suami dari Tamar itu sudah meninggal karena dihukum Tuhan. Nah akhirnya ceritanya adalah Yehuda ngomongnya akan memelihara Tamar. Nanti kita akan belajar. Nah, we pick up the story ayat 11, oke saudara? Dari ayat 11 ini kita baca bersama-sama, kemudian kita akan membacanya bergantian, oke? Kejadian 38 ayat 11, kita sama-sama baca, 3, 2, 1. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Shelah itu besar. Sebab pikirnya jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Setelah beberapa lama matilah anak Syua, istri Yehuda. Jadi istri Yehuda meninggal. Habis berkabung pergilah Yehuda ke Timna kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya. Bersama dengan Hira sahabatnya orang Adulam itu. Ayat 13 semuanya. Ketika kepada Tamar, bapak mertuamu sedang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya. Maka ditanggalkannya lah pakaian kejandaannya. Ia bertelekung dan berselubung. Lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna. Karena dilihatnya bahwa Shelah telah menjadi besar dan dia tidak diberikan juga kepada Shelah itu untuk menjadi istrinya. Ayat 15 baca sama-sama. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanyalah dia seorang perempuan sundal karena ia menutupi mukanya. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, marilah aku mau menghampiri engkau. Kalau Alkitab menghampiri engkau itu artinya tidur ya saudara ya. Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku? Ayat 17 baca sama-sama. Jawabnya,
seekor anak kambing dari kambing dombaku. Kata perempuan itu, asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku. Ayat 18, tanyanya, ya ini yang bertanya Yehuda, apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu, cap materaimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu. Lalu diberikannya semuanya itu kepadanya. Maka ia menghampirinya. Sekali lagi, ia menghampirinya maksudnya menidurinya. Ya. Perempuan itu mengandung daripadanya. Hamil, saudara. Ayat 18, baca sama-sama. 19, bangunlah perempuan itu lalu pergi, ditanggulkannya, terlekungnya, dan dikenakannya pula pakaian kejandaannya. Oke, kita lompat ke ayat 24. Kita baca sama-sama ayat 24 bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah 3 bulan dikabarkannya kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Ayat 25, waktu dibawa perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, dari laki-laki yang empunya barang-barang inilah aku mengandung. Jadi ditunjukkan itu tadi, disimpan rupanya. Juga dikatakannya, periksalah siapa yang empunya cap, meterai, serta kalung dan tongkat itu. Ayat 26 baca sama-sama. Yehuda bareng-bareng itu lalu berkata, bukan aku tetapi perempuan itulah yang benar. Karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku. Dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Ayat 27, pada waktu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya. Baca sama-sama ayat 28. Dan ketika ia bersalin, seorang anak itu mengeluarkan tangannya, lalu dipegang oleh bidan, diikatkannya dengan benang kirmisi, serta berkata, inilah yang lebih dahulu keluar. Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki, dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menembus keluar. Maka anak itu dinamai Peres. Ayat 30, setelah itu keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya telah berikat benang kirmisi itu. Lalu kepadanya diberi nama Serah. Beginilah firman Tuhan. Saudara ya. Saya akan memulai dengan pernyataan ini. Jika silsilah hidup saudara akan dituliskan dalam sebuah kitab suci, mungkin jangan kitab suci lah, buku biografi, bagian mana yang ingin kamu hapus? Bayangkan kalau hidup saudara ditulis di Matius 1, silsilahmu, biografimu dipertontonkan ke seluruh orang, semua orang untuk dibaca, peristiwa hidupmu ditulis, bagian mana yang ingin kamu hilangkan? Mungkin ada dosa, ada pelecehan, ada dosa seksual, ada hutang yang memalukan, kegagalan di masa lalu. Jujur, kita semua punya bab yang saudara nggak ingin orang lain baca. Kenapa? Karena kita hidup di zaman yang image is everything. Yang bagus dan yang rapi selalu ditampilkan, ditunjukkan. Tetapi yang rusak dan yang memalukan itu selalu disembunyikan. Ada bagian yang kita itu nggak mau orang tahu. Bahkan di dalam kehidupan kerohanian kita bisa bilang, Tuhan, saudara bisa bilang sama Tuhan, aku bisa tunjukkan kepadamu semuanya. Tapi bagian ini aku malu Tuhan. Dan saudara diam-diam menyembunyikan bagian itu. Bahkan mungkin saudara dari luar, bahkan di gereja saudara tampak baik. Tetapi di dalam hatimu ada sesuatu yang rapuh, ada sesuatu yang retak. Dan saudara kalau mau jujur, di rumah saudara bisa jadi orang yang berbeda dengan saudara yang ada di gereja. Di gereja saudara bisa gandengan, senyum-senyum, tetapi di rumah ternyata saudara dingin. Ternyata di rumah saudara punya pernikahan yang disfungsional. Saudara di luar kelihatannya bisa pelayanan, kelihatannya bisa tampak rohani, tetapi ternyata saudara memiliki pergumulan pornografi. Atau mungkin kecanduan yang saudara simpan sendiri. Mungkin saudara pernah berselingkuh, mungkin pernah aborsi, saudara punya konflik keluarga. Sehingga itu membawa sebuah aib, rasa malu dalam hidupmu. Nah saudara, kalau saudara kembali kepada Alkitab, perjanjian baru tidak dimulai dengan lagu Natal yang indah. Kalau saudara baca Matius 1 penuh dengan orang-orang yang penuh dengan aib.
banyak masalah. Banyak hal-hal kisah-kisah yang memalukan, terutama keempat perempuan ini. Tamar, Ruth, Bathsheba, Maria, 4 perempuan, ada 4 luka, ada 4 anugerah. Kenapa kok ini ada di Alkitab? Ini adalah tanda seru kepada kita semua yang membaca Alkitab. Bahwa Allah sengaja mendatangi aib manusia, bukan untuk menghindari aib, tetapi justru melalui aib, justru melalui yang membuat kita malu itu, dia ingin mengungkapkan anugerah kasih karunia-Nya. Amin, saudara. Nah, pertanyaan yang perlu kita renungkan hari ini di awal khotbah ini, apakah kita berani dan mau membiarkan Injil menyentuh aib kita? Bukan hanya bagian yang rapi saja. Karena kalau kita bicara tentang gospel centeredness, seringkali gospel itu justru, kabar baik itu justru menjadi baik pada saat ada kabar buruk dalam kehidupan kita. Nah, saudara, sebelum kita masuk ke dalam eksposisi kita, kalau kita baca Alkitab, kita sering menggunakan asumsi presupposisi modern dalam membaca Alkitab. Saudara, kalau kita baca Alkitab, sebagian besar berpikir begini, Alkitab itu ceritanya adalah, isinya adalah cerita-cerita heroik, kisah-kisah mulia, penuh teladan untuk kita tiru supaya kita hidup diberkati Tuhan. Makanya bahkan di sekolah minggu pun, ya kita nggak seperti itu ya di sini ya. Tetapi di dalam sekolah minggu pun kita tuh mengajarkan anak-anak, oh jadilah seperti Musa ya, gagah berani menghadap Firaun. Tapi kalau dia bunuh jangan ditiru gitu ya, kan membingungkan untuk anak-anak gitu ya. Oh jadilah seperti Daud yang suka menyembah Tuhan. Tapi kalau selingkuh jangan ditiru gitu ya. Jadi kita berpikir bahwa Alkitab itu penuh dengan cerita-cerita heroik. Tapi kalau saudara baca Kejadian 38 barusan ini mengenai Tamar, Yehuda, Onan itu ya. Kalau saudara baca, ini bukan cerita teladan moral. Tetapi ini cerita yang sangat rusak, saudara. Ini bukan cerita hiduplah baik supaya Tuhan memberkati. Tidak, ini manusia gagal total. Tetapi justru dalam kegagalan mereka, anugerah Allah menerobos masuk. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa fokus Alkitab bukan untuk kesempurnaan manusia dan tokohnya. Tapi Alkitab sangat jujur akan keberdosaan tokoh-tokohnya. Tetapi kesempurnaan kuasa Allah, kasih karunia Allah yang tetap melaksanakan rencananya bagi manusia yang bobrok dan berdosa. Rencana Allah tetap sempurna. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau saudara lihat, kisah Tamar adalah kisah yang penuh dengan aib. Tetapi disitulah Tuhan berkarya di balik semuanya. Jadi poin saya ada 3. Yang pertama adalah Tuhan menyingkapkan ketidakadilan di balik aib Tamar. Kemudian yang kedua, melalui Yehuda kita akan melihat bagaimana Tuhan menyingkapkan siapa diri manusia yang sebenarnya. Bagaimana manusia itu bisa pura-pura baik, tetapi penuh dengan kemunafikan. Dan yang ketiga, Tuhan menembus dengan anugerah yang memulihkan dari kelahiran Peres. Ya. Nah, kita akan mulai dari yang pertama, Tuhan menyingkap ketidakadilan di balik aib Tamar, ya. Yang siap belajar katakan yes. Oke, saudara, hari ini akan sedikit berbeda karena khotbahnya bukan penuh dengan logika, tetapi penuh dengan story. Dan kita akan belajar dari cerita-cerita story itu ya. Nah, sebelum ayat 11, saya akan tunjukkan kepada saudara secara lisan saja bahwa Yehuda, anak Yehuda yang pertama namanya tidak diberikan kenapa detailnya apa yang dilakukan sehingga jahat. Tetapi orangnya sangat jahat dan kejam sehingga ia mati dihukum Tuhan. Mati. Kemudian Tamar dinikahkan dengan anak kedua. Hal yang sama juga terjadi dengan Onan. Namanya Onan. Dia juga mati karena kejahatannya. Penulis tidak menjelaskan dengan detail apa yang menjadi kejahatannya. Tapi Tuhan menghakimi. Dan jelas ini adalah keluarga yang rusak karena bapaknya diem aja. Dua-duanya padahal jahat. Nah, akhirnya Tamar janda. Kalau kita lihat keadaan Tamar, saya menyelidiki Tamar. Umurnya kira-kira antara 15 sampai 19 tahun. Jadi ini masih SMA saudara ya. Masih muda, tetapi ceritanya sudah janda. Dan bukan zamannya sekali, janda 2 kali. Ini merupakan keadaan yang paling rentan secara sosial dan ekonomi. Karena apa? Janda waktu dulu tidak seperti sekarang, saudara. Ini adalah
Orang yang kecil sekali kemungkinannya untuk mempunyai masa depan. Sangat mudah dieksploitasi, diterbengkalaikan, banyak yang akhirnya jadi pekerja seks atau jadi gelandangan, saudara. Jadi di mata masyarakat hampir nggak punya nilai sosial dan tidak punya masa depan. Itulah sebabnya di zaman Yahudi kuno ada hukum ya dari hukum Taurat yang namanya hukum Levirat. Apa hukumnya? Yaitu situasi janda begitu rentan, dia butuh dilindungi. Levir itu artinya saudara ipar. Intinya begini saudara, ayah dan suami yang meninggal, ayah dari suami yang meninggal, ya jadi kalau ini ceritanya Er dan Onan, itu menjadi pelindung dan penyokong bagi sang janda, menantunya ini. Kalau masih ada anak laki-laki yang lain, dia wajib menyediakan anak-anaknya itu, salah satu anaknya itu menjadi suami untuk sang janda itu. Supaya si menantu itu punya keturunan dan perlindungan. Ini bukan option, ini bukan pilihan. Ini kewajiban moral, ada hukumnya bagi sang mertua. In this case, Yehuda. Jadi menurut hukum dan keadilan waktu itu, Tamar punya hak atas perlindungan Yehuda dan keluarganya. Nah, apa yang Yehuda lakukan? Nah, saya akan sedikit tunjukkan kepada saudara dengan bahasa saya sendiri melalui ayat yang tadi kita baca. Yehuda janji ngomong pakai mulut. Melalui perkataannya, tinggallah di rumah bapakmu, pulang ke besannya ya. Sampai Shelah besar. Shelah adalah anak yang ketiga, adiknya Er dan Onan yang sudah mati. Nanti kalau Shelah besar, nanti biarlah Shelah nikah sama kamu. Tapi ditulis di situ. Luar biasa ya Alkitab itu, tahu hatinya. Dalam hatinya, waduh, ini nanti kalau besar nikah sama anakku yang ketiga, jangan-jangan anakku Surabaya ini matek pisan. Gitu, seperti kedua kakaknya. Karena begini, menurut Yehuda mungkin ya ada banyak sekali kemungkinannya Tamar ini pembawa sial buat keluarga. Ya kan? Bacanya enggak cocok ini gitu. Primbonnya kurang pas ini gitu kan ya. Kalau anakku nanti yang ketiga itu nikah sama dia, nanti dia mati juga. Jadi dia menganggap Tamar ini kambing hitam bagi keluarga. Menyalahkan Tamar dan mengirim Tamar pulang tanpa niat sedikit pun ngomong tok untuk memanggil Tamar kembali. Nah, ceritanya Shelah jadi besar, jadi dewasa. Tamar tahu, Tamar tidak pernah dipanggil. Tamar merasa terbengkalai. Wah, disinilah dia mengejar keadilan. Tamar menyadari ada ketidakadilan. Janji Yehuda tidak ditepati. Padahal Shelah udah dewasa. Itu kira-kira sudah mungkin 1 dekade kemudian. Tamar membuat rencana yang nekat. Karena ya Yehuda tidak pernah berniat menepati janjinya. Seru ya saudara ceritanya ya. Ini kayak baca novel gitu saudara ya. Nggak kalah dengan film-film drama Netflix gitu saudara ya. Nah ayat 14, Tamar membuat rencana yang nekat. Dia menanggalkan pakaian jandanya. Rupanya dulu ada pakaian janda. Jadi dalam bahasa ini pakaian kejandaannya ditinggalkan. Dia mengenakan cadar dan menyamar, telekung dan berselubung. Kalau saya baca beberapa itu, telekung dan selubungnya itu adalah pakaian untuk jual diri, saudara. Dia duduk di pintu masuk di Enaim di jalan ke Timna. Jadi Tamar menyamar jadi pelacur, saudara. Nah, apa yang terjadi dengan Yehuda? Yehuda baru berkabung, ditinggal istrinya. Sesuatu yang rentan juga. Dasar Yehuda, nah disinilah dia sendirian. Dia lewat situ, dia lihat seorang wanita jual diri, dikira Tamar pelacur. Dan langsung berkata, aku mau menghampiri kamu. Aku mau kamu tidur dengan aku. Si Tamar tanya, emang kamu mau ngasih aku apa? Gitu. Yehuda janji, tak kasih anak kambing. Gimana aku tahu kalau kamu ngomong beneran? Tamar minta jaminan. Jaminannya dikasih. Materai, kalung, dan tongkat. Biasanya
Meterai itu seperti stempel pribadi seorang pria kaya. Bisa dibilang seperti dompet dan tanda tangan legal zaman itu. Biasanya materai itu diikat di kalung dan diikat bersama dengan tongkat. Seorang ahli narasi Ibrani, Robert Alter, kalau saya pernah mengutip dia, dibilang begini, ini setara dengan meninggalkan dompet, KTP, dan kredit card di tangan pelacur. Nah itu saudara. Tidak tahu kenapa saking nafsunya mungkin saudara. Ini ceritanya Yehuda. Dan Yehuda tidur dengan Tamar lalu pergi. Tamar pulang, dia ambil itu meterai dan dia kembali mengenakan pakaian jandanya. Anak kambingnya dikirim, tidak pernah diambil saudara. Yang dipegang terus, ini menunjukkan bahwa sebenarnya Tamar nggak mau uang. Lah terus kalau nggak mau uang, apa yang Tamar kejar? Tamar bukan hanya cari pertolongan, tetapi dia mengejar keadilan. Kenapa? Dia merasa dia ditindas, dia terbengkalaikan, dia tidak dihiraukan, dibiarkan, dan dia mengejar keadilan. Dan dia memanfaatkan kelemahan dan standar ganda Yehuda untuk melawan Yehuda sendiri. Yehuda bebas cari pelacur kapan saja dia mau, tetapi terhadap Tamar, dia menuntut standar kesucian total, bahkan menjadikan Tamar janda seumur hidup. Ini double standar yang sangat kejam. Jadi Tamar memperjuangkan, ini bukan balas dendam, tetapi memperjuangkan haknya sebagai orang yang butuh dilindungi. Hukum Levirat, hak untuk dilindungi, diberi masa depan dan tidak diterlentarkan. Jadi ini bukan soal emosi atau balas dendam, tetapi soal keadilan, saudara. Nah mungkin saya mau stop dulu di sini. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Saudara begini saudara. Kalau saudara lihat ayat-ayat di Alkitab, Allah adalah pembela para, bukan saya bilang janda saja, tetapi orang-orang yang terbuang. Orang-orang yang helpless, tidak bisa menolong dirinya sendiri. Allah pembela para janda, yatim piatu, dan orang-orang terasingkan. Seluruh Alkitab, terutama Perjanjian Lama, sangat peduli dengan orang-orang seperti ini. Saya bacakan Mazmur 146. Saya nggak ada di sini, tapi saya tulis di sana. Saya bacakan buat saudara. Tuhan menegakkan keadilan bagi orang yang diperas, memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Dia menjaga orang-orang terasing, menopang anak yatim piatu dan para janda. Mazmur 68. Bapa Allah adalah bapa bagi anak yatim piatu dan pelindung para janda. Yesaya 1 ayat 17. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikan orang kejam, belalah hak anak yatim piatu, perjuangkanlah perkara para janda. Jadi saudara bisa melihat bahwa Alkitab menunjukkan bahwa Allah itu peduli terhadap bagaimana umat Tuhan memperlakukan kelompok-kelompok rentan ini. Dan Yehuda di Kejadian 38 justru melakukan kebalikannya. Kalau kita bisa tarik ke konteks zaman sekarang, setiap zaman memiliki versi janda dan orang terpinggirkan, kaum marginal. Mereka tidak memiliki kesempatan, mereka tidak memiliki harkat dan martabat. Dan kalau kita yang punya privilege, yang punya kekayaan, punya pendidikan, punya posisi, punya koneksi, saudara bisa duduk nyaman dengan ruang ber-AC seperti ini, dan saudara bisa dengan nyaman tinggal di rumah yang baik. Dan kita tidak mempedulikan orang-orang yang sedang mengalami hal-hal yang nggak nyaman dan mungkin keadaan mereka sedang mengenaskan. Tuhan nggak bilang kamu pelit, Tuhan nggak bilang kamu nggak murah hati, tapi Tuhan bilang kamu melakukan kejahatan karena kamu sedang melakukan ketidakadilan. Karena kalau kamu diberkati karena anugerah Tuhan, maka seharusnya kita karena anugerah kita bisa berbagi kepada mereka. Nah kalau di zaman Alkitab, orang yang privilege itu punya keluarga, punya suami, punya anak, punya tanah. Di hari ini mungkin bukan seperti itu. Saudara punya pekerjaan, punya pendidikan, saudara punya akses, bisa sekolah luar negeri, bisa sekolah universitas. Dan kalau kita yang namanya privilege ini hidup untuk diri kita sendiri, maka kita sedang melakukan ketidakadilan. Padahal ada begitu banyak orang yang tumbuh tanpa modal. Mereka nggak punya akses.
seperti kita yang punya privilege. Mereka adalah orang-orang yang mirip dengan janda dan orang-orang terasingkan di perjanjian lama. Itulah sebabnya Alkitab selalu mengatakan perjuangkan. Perjuangkan keadilan. Pikirkan mereka. Makanya ada pelayanan diakonia. Makanya di Gibeon Church ada pelayanan diakonia, ada justice and mercy. Kenapa kok kita pergi ke tempat-tempat di mana orang marginal enggak mau ke sana? Banyak orang enggak mau ke sana, tapi kita mau ke sana. Kita buat rumah singgah, kita pikirkan anak-anak yang terabaikan. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Dan Alkitab menghardik kita kalau kita yang privilege ini, yang diberkati ini, hidupnya hanya untuk diri sendiri, kenyamanan dan luxury, tapi kita tidak melakukan apa-apa untuk mereka. Alkitab nggak ngomong kamu pelit, enggak. Tapi di Alkitab kamu melakukan kejahatan karena kamu melakukan ketidakadilan. Jadi kita perlu renungkan, saudara. Saudara, saya bersyukur kita memiliki gedung yang luar biasa, kita bisa ibadah di tempat yang enak. Tetapi kadang-kadang gereja bisa menjadi tempat yang sangat konsumerisme. Aku dapat apa? Semuanya tentang aku. Coba saudara berpikir, maukah saudara bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan? Saudara mulai berpikir, apa yang aku bisa lakukan ya untuk meningkatkan, untuk menjadi orang-orang yang memperjuangkan keadilan bagi pegawaiku, bagi orang-orang di sekitarku. Wah, nanti kita dimanfaatkan. Berapa kali kita juga memanfaatkan Tuhan. Betul, saudara? Tapi saudara mendapatkan kasih karunia. Jadi kita perlu berpikir, saudara. Biarlah ini menjadi perenungan kita semua untuk bisa saudara renungkan. Nah, selanjutnya, selanjutnya. Kita kembali kepada ceritanya. Ini tadi adalah perenungan kita. Kita kembali kepada ceritanya. Ceritanya kemudian apa yang terjadi? Tamar ketahuan hamil, saudara. Nah, kita sudah baca tadi. Tamar itu kan bukannya menantumu. Oh, dia bersundal itu, hamil. Yehuda dengar dan kemudian dia berkata, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Jadi ketika Tamar hamil, Yehuda memerintahkan untuk Tamar dibakar. Dan waktu dibawa perempuan itu, Tamar itu menyuruh orang kepada mertuanya. Dari laki-laki yang punya barang-barang ini loh. Yang bapaknya bayi itu, ya ini yang punya barang-barang ini. Dia kirim itu, dan kemudian waktu kirim itu barangnya dikatakan, periksalah siapa yang punya cap meterai serta kalung dan tongkat itu. Dan waktu Yehuda memeriksa itu, Yehuda melihat, mengenali, dan berkata, perempuan itulah yang benar. Kalau bahasa Ibraninya pakai satu kata, sadak, keadilan ada di pihaknya. Saudara, di sini kita bisa melihat Tamar memang melakukan sesuatu yang salah. Tetapi Yehuda mengakui bahwa dosanya terhadap Tamar juga besar. Kenapa? Karena dia menterlantarkan Tamar, dia menindas Tamar dan merampas masa depan Tamar. Itulah sebabnya Yehuda berkata, keadilan ada di pihakmu. Saudara, kita perlu soroti ini. Karena begini, saudara. Di sini kita bisa melihat betapa kompleksnya moralitas Alkitab. Di sini terlihat betapa bijaksananya Alkitab. Karena begini, saudara. Alkitab tidak memutihkan korban. Memang yang jadi korban Tamar. Tapi Tamar juga berdosa. Dosanya tidak ditutupi. Alkitab tidak memutihkan korban. Tetapi juga tidak menormalisasikan penindasan. Kenapa? Karena Yehuda ini menindas. Tetapi juga tidak melegitimasikan dosa atas nama penderitaan. Nah, saudara, di sini Alkitab lebih superior daripada dua kubu yang seringkali terjadi di dunia. Budaya orang liberal akan selalu berkata, ya itu loh, makanya Tamar itu tertindas. Makanya dia harus melakukan itu untuk mengejar keadilan. Jadi apa yang dilakukan Tamar itu bukan dosa. Itu adalah, ya itulah hukum karma itu. Ya kena itu Yehuda. Kasihan Tamar. Banyak orang berempati sama korban. Tapi tahukah saudara,
korban pun juga banyak dosa, saudara. Halo? Semuanya diam. Apakah Anda menyimak apa yang saya sampaikan? Ya, saudara harus sadar bahwa ini adalah kecenderungan banyak orang yang mungkin punya banyak empati. Tapi Tamar juga berdosa. Tapi orang konservatif bilang, ya gitu itu loh. Orang enggak tahu diri kayak Tamar itu kurang ajar. Nah, mungkin saudara mendengar cerita saya dari tadi, nah aku jadi Yehuda ya kayak gitu paling gitu. Versi konservatif. Lihat kelakuannya. Ya toh, memang dia pembawa sial. Jangan-jangan benar tuh yang tadi dikatakan, pacarnya memang gak cocok gitu, makanya mati kabeh. Dan saudara merasa Tamar berdosa. Dia pelacur, melacurkan diri. Pakai cara apa itu? Gak benar itu. Orang konservatif bilang begitu, orang liberal bilang begini. Makanya mereka gak cocok kan? Makanya ada kubu sayap kiri dan sayap kanan. Kan begitu. Tapi Alkitab selalu jalan ketiga. Tamar berdosa. Dia incest, penipuan, prostitusi terselubung. Yehuda juga berdosa terhadap Tamar. Ketidakadilan, penindasan, penyalahgunaan kuasa. Jadi kalau saudara bisa melihat, ini bukan cara pikir sayap kanan, konservatif, atau cara pikir sayap kiri di budaya kita. Enggak gitu, dua-duanya salah. Nah begini loh saudara, apa aplikasinya bagi kita? Kalau saudara sedang ditindas, kalau saudara sedang mengalami ketidakadilan, jangan balas dendam. Karena balas dendam itu miliknya Tuhan, yang setuju katakan amin. Mungkin hari ini ada beberapa dari saudara yang mungkin sedang merasa diperlakukan tidak adil. Ya, boleh perjuangkan dengan cara yang adil. Tapi jangan sampai berdosa. Tapi bagi kita yang hidupnya diberkati, privilege, kalau kita diberkati, tapi kita tidak berbagi berkat, kita tidak memperjuangkan orang-orang yang ditindas, Allah menyebutnya apa? Ketidakadilan. Jadi kita harus berpikir bahwa dua-duanya sama-sama berdosanya, kita butuh Tuhan. Dosa ketidakadilan sosial begitu besar sehingga dalam kasus ini bayangan dosa Yehuda menutupi seakan-akan dosa seksual Tamar. Ini bukan membenarkan dosa Tamar, tapi memperlihatkan betapa seriusnya dosa penindasan dan ketidakadilan. Pertanyaan saya, apakah kita terganggu oleh ketidakadilan yang ada di sekeliling kita? Saudara, menjadi sebuah keresahan saya melihat apa yang terjadi di Sumatera. Melihat apa yang terjadi dengan hutan dan ekosistem hutan tropis di Sumatera. Menjadi beban doa saya. Saya sangat sedih dan melihat itu membuat kita kok bisa ya kayak gini. Betapa korupnya sistem pemerintahan kita. Betapa korupnya orang-orang yang bersenang-senang atas keadaan orang-orang yang sedang mengalami bencana saat-saat ini. Kalau saudara melihat itu dan saudara tenang-tenang aja dan saudara nggak peduli, something is wrong. Karena gospel selalu membuat kita resah terhadap ketidakadilan. Sebenarnya itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Karena satu hari waktu Yesus datang kedua kalinya, ketidakadilan akan dibereskan. Semuanya pasti adil. Seperti lagu yang kita nyanyikan. On that day. Semua air mata dihapus, tidak ada dosa, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi ketidakadilan. Bahkan keadilan ekologis, keadilan alam, keadilan manusia, semuanya akan dipulihkan secara sempurna. Hari ini kalau saudara memperjuangkan ketidakadilan, saudara sedang berpartisipasi dalam rencana Allah untuk kedatangannya yang kedua kali. Di langit baru dan bumi baru. Amin saudara. Nah, kita masuk ke dalam poin yang kedua. Jadi kita belajar dari cerita Tamar, kemudian kita belajar dari cerita Yehuda. Ternyata melalui cerita ini, Tuhan ingin menyingkapkan kemunafikan yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau saudara cenderung senang dengan poin yang pertama tadi, para anak muda mungkin ya, bilang, preach it Pastor Mike, ya. Itu tuh perlu denger itu, orang-orang yang suka mengeksploitasi alam. Wah, para konglomerat tambang. Wah, misalnya begitu ya saudara ya. Oh, saudara ngomong itu tuh harus
Dilawan itu ya. Mungkin saudara yang online, para anak muda senang sekali mendengar poin yang pertama. Karena saya bicara dan menjadi advokat untuk orang-orang yang dianggap penindas dan melakukan ketidakadilan. Tapi sekarang saya akan masuk ke dalam hatimu ya. Kita sekarang masuk ke dalam poin yang lebih menusuk. Kita ngomong tentang Yehuda. Nah, saat Yehuda mengetahui Tamar berzina, dia berkata di ayat 24. Ayo sama-sama baca ya, yang merah itu ya. 1, 2, 3. Bawalah perempuan itu dan apa? Bakar dia. Wah, jadi ceritanya begini. 3 bulan kemudian, Yehuda dikasih tahu. Menantumu Tamar itu berzina. Dia kan gak sama siapa-siapa loh, kok hamil. Oh ya? Wah, kan gitu. Oh ya? Kurang ajar itu menantu ya. Wah, pura-pura marah gitu saudara ya. Ya dia juga nggak tahu itu siapa. Dia bawa dia keluar, bakar. Itu bahasa Ibraninya 2 kata. Ambil, bakar. Hukuman bakar hidup-hidup di zaman perjanjian lama itu sangat jarang. Saudara. Itu disimpan, hukuman bakar hidup-hidup. Itu untuk kejahatan yang paling mengerikan. Lah ini kenapa reaksi Yehuda berlebihan sekali. Brutal dan sadis. Kenapa kok Yehuda ganas banget? Karena bertahun-tahun dia sudah menyimpan kebencian, prasangka buruk, dan self-justification terhadap Tamar dalam hatinya. Dia bilang, tuh kan, memang ini pembawa masalah keluarga. Sudah pernah gregetan seperti itu sama orang? Sudah pernah gregetan gitu sama sepupumu? Sama menantumu? Pernah? Tuh kan? Atau anakmu sendiri? Nah di sini melalui cerita ini Alkitab ingin mengungkapkan sesuatu. Apa yang mau diungkapkan? Alkitab mengekspos mekanisme kemunafikan di dalam hati manusia, saudara. Manusia itu suka membenarkan diri sendiri, suka menyalahkan orang lain, suka cari kambing hitam, mudah melihat dosa orang lain, sulit untuk melihat dosa sendiri, membesar-besarkan dosa orang lain, mengecilkan dosanya sendiri. Yehuda selama ini membenarkan diri sendiri dengan mengatakan dalam hati bahwa Tamar adalah masalah keluarganya. Dan satu-satunya cara dia bisa lepas dari fakta bahwa anak-anaknya itu jahat. Anak-anaknya itu kalau bahasa Jawa ini blakrak kabeh, saudara. Makanya dia cari alasan. Dia nggak mau mengakui dia ayah yang gagal, papa yang gagal. Dia mengembangkan narasi di kepalanya. Anakku jadi mati semua itu gara-gara Tamar. Dia yang bawa sial, dia sumber kerusakan. Dan waktu dia mendengar Tamar berzina, itu merasa dikonfirmasi seperti yang saya bilang tadi. Tuh kan, memang dari dulu dia itu memang begitu. Itulah sebabnya dia bisa begitu kejam dan merasa benar sendiri. Nah saudara, mungkin saudara bilang, parah ya Yehuda. Tahukah saudara ini bukan soal Yehuda. Tapi firman Tuhan menjadi cermin bagi kita. Bukankah itu cermin bagi hati kita semua? Setiap manusia punya mekanisme membela diri, membenarkan diri sendiri. Selalu cari kambing hitam. Siapa yang salah? Berapa banyak saudara punya kecenderungan seperti itu? Atau hanya saya saja? Begitu ada masalah, kita selalu cari. Sopo salah sopo. Sehingga saudara mau menyalahkan dia. Mengecilkan masalah kita sendiri. Mengecilkan kesalahan kita sendiri. Memperbesar kesalahan orang lain. Dan saudara tahu ini menyeret kita ke dalam kebohongan yang makin gelap. Coba renungkan. Coba mau jujur. Tahukah ini aib dalam hati kita sendiri. Nah apa yang terjadi kemudian? Waktu dibawa, baca sama-sama ya ayat 25, 3, 2, 1. Waktu dibawa, perempuan itu menyuruh apa? Orang kepada mertuanya mengatakan dari laki-laki yang empunya barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakannya, ayo baca sama-sama. Periksalah siapa yang empunya cap materai serta kalung dan tongkat ini. Nah bahasa periksalah itu hahkerna. Hahkerna itu kenalilah. Akuilah. Ini punyanya siapa? Jadi Tamar ngasih barang-barang ini kepada Yehuda. Tuhan memakai pertanyaan Tamar untuk menegur Yehuda. Dan pada waktu Yehuda hakerna
memeriksa itu, seakan-akan Tuhan ngomong begini sama Yehuda. Yehuda, kamu kenal gak sama dosamu? Kamu kenal gak sama kemunafikanmu? Kamu kenal gak sama hawa nafsu yang waktu itu kamu gak sabar untuk meniduri dia? Kamu kenal gak dengan dosa ketidakadilanmu? Kamu kenal gak sama kebencianmu yang sampai ingin membakar dia hidup-hidup? Apakah engkau sadar apa yang engkau lakukan? Dan kenapa hatimu begitu busuk? Dan saudara tahu, Alkitab mencatat Yehuda mengaku dia hakerna. Disinilah terjadi spiritual awakening. Di Kejadian 38 ayat 26, Yehuda memeriksa, pada waktu dia memeriksa bahasa Ibraninya adalah wayaker. Acknowledge, dia mengenali, oh no, ini aku, ternyata aku yang jadi bapaknya. Dia sadar ternyata Alkitab mencatat ada suatu kesadaran eksistensial. Aku ini orang berdosa. Selama ini aku menipu diriku. Selama ini aku munafik. Ternyata aku gak lebih baik dari Tamar. Malah aku lebih parah dari Tamar. Aku punya hati yang begitu bobrok. Dan di titik ini banyak para pakar Alkitab Perjanjian Lama setuju bahwa Yehuda mengalami pertobatan. Ada beberapa yang mengatakan bahwa Yehuda mengalami kebangunan rohani. Dia berkata, bukan aku, tapi perempuan itu yang benar. Padahal dia juga berdosa, Tamar juga berdosa. Tapi dia bilang, aku lebih berdosa dari dia. Sadar dia. Saudara, disinilah Yehuda mengalami kebangunan rohani. Tahukah saudara, kebangunan rohani terjadi ketika kita sadar bahwa kita tidak lebih baik, bahkan bisa lebih buruk dari orang yang selama ini kita hakimi. Yehuda dipojokkan Tuhan untuk melihat kebusukan hatinya, kebobrokan hatinya, keberdosaan hatinya. Saya mau bicara sama Anda semua yang mungkin punya kecenderungan jadi orang konservatif. Orang yang rapi, moral, taat aturan. Anda gak suka orang liberal. Anda bilang orang liberal itu liar, orang gak beragama. Mungkin Anda gak suka sama orang yang terlalu bebas. Mungkin Anda terganggu kalau ada yang khotbah pakai jeans. Mungkin Anda terganggu sama ibu gembala yang mimpin pujian terus ada tatonya di sini. Misalnya gitu, saudara. Saudara tahu kebangunan rohani itu Anda melihat ternyata aku sombong rohani ya. Ada perasaan benar sendiri ya. Dan itu membuat Anda sadar bahwa Anda munafik. Anda sama busuknya dengan orang-orang yang Anda anggap liberal, yang Anda anggap progresif, yang Anda anggap sesat. Saudara bilang, oh itu sesat, itu sesat. Tapi hatimu juga penuh dengan kebobrokan. Dan kalau Anda sadar itu, oh ya Tuhan, aku kok gitu jahat ya, mulutku kok begitu ya. Di situ adalah awal saudara mengalami kebangunan rohani. Jadi kebangunan rohani itu bukan saudara datang ke KKR, terus saudara respon. Kebangunan rohani itu ada sesuatu yang terjadi di dalam hatimu. Ternyata kamu sadar kamu pendosa. Saya juga mau ngomong sama orang-orang yang liberal. Anda gak suka sama orang-orang yang baru saja saya deskripsikan. Kaku. Orang Farisi. Nah, ya kan? Itu orang-orang cenderung agamawi. Kebangunan rohani terjadi ketika Anda yang punya kecenderungan seperti itu, Anda menyadari bahwa ternyata Anda sama bobroknya, sama sempitnya, sama menghakiminya. Anda merasa superior, Anda merasa lebih baik dengan Anda, dengan kritikan-kritikanmu terhadap orang Farisi itu. Anda merasa bahwa Anda lebih hebat daripada orang-orang legalis dan orang-orang agamawi. Jadi sebenarnya ini bukan pemikiran kiri atau pemikiran kanan. Ini pemikiran Alkitab. Dan ini yang terjadi pada Yehuda. Dia dipaksa melihat bahwa ternyata diriku lebih bobrok daripada Tamar. Lebih bersalah daripada orang yang mau aku bakar. Dan saudara tahu Tuhan selalu melakukan ini melalui pengalaman yang sangat menyakitkan. Apa aplikasinya bagi kita? Pertanyaannya begini, di bagian mana Tuhan sedang expose kemunafikan kita dan menyingkapkan apa yang ada di dalam hatimu?
Taunya dari mana? Seberapa sering kita menyalahkan orang lain. Seberapa sering kita cari kambing hitam. Dan gak mau mengaku bahwa sebenarnya itu adalah dosa saudara sendiri. Dosa saya sendiri. Hari ini Tuhan menyingkapkan bukan untuk menghukum, tetapi untuk memulihkan. Saudara, ada satu bagian di hidup saya yang saya dulu tidak pernah mau orang sentuh. Saya bisa khotbah, saya bisa melayani, saya bisa bangun program-program. Tapi ada titik di dalam hidup saya di mana Tuhan berkata seperti Tamar berkata kepada Yehuda, karena kamu kenal gak sih? Kamu melihat gak sih ada yang salah dengan hatimu yang self-righteous? Saya selalu berpikir bahwa saya lebih baik terhadap orang lain. Saya lebih baik dari orang lain. Diam-diam saya mulai merasa superior. Saya pikir saya lebih hebat. Saya pikir saya lebih jago. Sebenarnya saya sedang seperti Yehuda. Lebih mudah melihat kesalahan orang lain daripada dosa saya sendiri. Sampai Tuhan membawa ke titik di mana saya harus berkata, iya Tuhan, aku banyak bobroknya. Aku memiliki aib dalam motivasiku, egoku, rasa ingin diakui. Disinilah justru pada waktu saya sadar akan keberdosaan saya. Saya jadi sadar saya butuh Tuhan lebih dari sebelumnya. Di situ saya bisa sadar bahwa saya butuh kasih karunia lebih daripada yang saya kira. Itu adalah momen yang gak nyaman. Momen yang sakit karena saya harus mengakuinya. Tetapi momen itu adalah di mana kebusukan hati saya diekspos. Dan disinilah Injil masuk dan memulihkan hati saya. Saya menemukan bahwa bagian hidup yang paling saya sembunyikan, disitulah Tuhan ingin pulihkan. Sehingga identitas saya bukan di situ, tetapi hanya di dalam Yesus. Begitu juga dengan saudara. Kalau Tuhan mau masuk dan menyentuh bagian hidup saya yang saya sembunyikan, maka Tuhan juga mau masuk dan menyentuh bagian hidup saudara yang saudara anggap memalukan itu. Bawa kepada Dia. Nah, saya kalau kembali kepada Yehuda, kalau saudara lihat, Yehuda menjalani proses yang panjang. Kita baca Kejadian 38 di mana dosa Yehuda diekspos oleh Tamar dengan sebuah kata-kata kecil, karena periksalah. Oh, ternyata materainya, kalungnya, tongkatnya dipakai untuk bayar pelacur. Dan pelacur itu ternyata menantunya yang selama ini dia tindas, dia tinggalkan sampai harus dikejar keadilan jadi pelacur, sekarang hamil anaknya dia. Dia bertobat, saudara. Sebelumnya di Kejadian 37, kalau saudara masih ingat, Kejadian 37 adalah Yusuf, adiknya Yehuda, 12 saudara, anaknya Yakub. Yusuf paling dicintai, bahkan dikasih jubah mahal. Dan waktu Yusuf itu bawa makan siang, semua saudara-saudaranya benci, udah dibunuh aja. Tapi Ruben bilang jangan dibunuh, masukkan sumur. Yehuda bilang jual aja sama orang Midian jadi budak. Lalu terus kita ngomong sama bapak, apa? Otaknya Yehuda. Dia potong kambing, ambil darahnya, jubahnya dicelupin. Bawa pulang. Loh, mana Yusuf? Nggak tahu, kita cuma nemu jubahnya ini loh. Terus saudara tahu? Dikasihkan sama Yakub. Yehuda ngomong, karena periksalah. Ini jubah siapa? Waktu Yakub cerita, aku karena ini. Ini adalah jubahnya Yusuf. Nangis Yakub. Mana Yusuf? Mati. Saudara, ini adalah kebohongan yang disimpan oleh Yehuda bertahun-tahun. Kejadian 38 bertahun-tahun kemudian ternyata karena itu dipakai oleh Tuhan untuk mengekspos dosanya. Ada Midrash Yahudi, Midrash Rabbah dari Bereshit Rabbah. Chapter 85 ayat 9 sampai 10 ini dari sastra orang Yahudi. Itu ada cerita tentang ini, Saudara. Dikatakan begini. Tentang Yehuda. Engkau menipu ayahmu dengan seekor anak kambing. Kenapa? Anak kambing disembelih untuk ditaruh darahnya di jubahnya Yusuf. Tamar akan menipu engkau dengan seekor anak kambing. Engkau berkata kepada ayahmu, karena kenalilah. Menipu bahwa Yusuf mati. Demi hidupku, Yahweh, Tamar akan berkata kepadamu, karena.
Hari itu, momen itu, Yehuda tahu dia sedang ditegur oleh Tuhan. Dan dia bertobat. Saudara, kalau hari ini, waktu saudara mendengar khotbah ini, saudara ditegur oleh Tuhan. Hatimu sedang diproses. Dosa dalam dirimu sedang dikonfrontasi oleh kebenaran. Saudara punya dua pilihan. Saudara mau abaikan atau saudara mau bertobat dan berperkara. Yehuda bertobat. Dan dia menjadi orang yang berbeda, saudara. Apa yang terjadi? Di Kejadian 44. Ini ceritanya Yehuda. Kalau saudara masih ingat, Yusuf akhirnya jadi Perdana Menteri. Di mana saudara? Di Mesir. Puji Tuhan, semuanya tahu ya. Di Mesir. Waktu ada kelaparan di seluruh negeri, Yakub butuh makanan. Dia kirim anak-anaknya untuk cari makanan di Mesir. Pada waktu saudara-saudaranya datang, tidak ada yang mengenali Yusuf satu kali pun. Tapi Yusuf kenal itu Ruben, itu Yehuda, itu Benyamin. Benyamin adalah saudara kandungnya. Yang lain itu saudara tiri. Karena kan Yakub punya 4 istri. 2 istri, 2 selir ya, gundik ya saudara ya. Dan dia melihat, loh itu Benyamin. Maka dia bilang, kamu tak kasih makan sedikit, Benyamin tak sandera. Benyamin jadi budakku. Biar kamu pulang. Bilang sama bapak, datang. Jangan cuma ngirim anaknya, bapaknya juga datang. Saudara tahu siapa yang maju? Yehuda. Jangan Baginda. Jangan. Bapak sayang sama Benyamin. Biar aku saja yang menggantikan Benyamin. Yehuda menjadi orang yang berbeda. Perhatikan di sini. Untuk menjadi saluran kelahiran Kristus, Yehuda mengalami proses pembentukan oleh anugerah yang panjang. Ini adalah buah dari proses spiritual yang menyakitkan. Kenapa semua ini penting? Karena dari suku Yehuda, dari garis keturunan Yehuda akan datang Yesus Kristus Mesias. Dan untuk Yehuda bisa menjadi saluran Kristus datang, Tuhan mau mengubah dia menjadi orang yang berbeda. Dari orang yang menjual saudaranya ke Median, orang Median untuk jadi budak, menjadi orang yang rela menyerahkan dirinya demi saudaranya. Dari pria yang menindas menantu jandanya menjadi orang yang menyadari keberdosaannya. Dan cara Tuhan mengubah Yehuda bukan dengan cara yang mudah, tapi melalui hal-hal yang menyakitkan, tapi penuh dengan kasih karunia. Kalau Tuhan ingin menjadikan kita saluran berkat, saluran Kristus bagi dunia, jangan heran kalau saudara saat ini sedang diekspos ego saudara. Jangan heran kalau saudara hari-hari ini sedang diekspos kesombonganmu melalui proses-proses yang terjadi dalam hidupmu. Kamu punya 2 pilihan. Mau abaikan ataukah kamu mau bertobat dan minta Tuhan sentuh egoku, sentuh kesombonganku dengan kasih karunia-Mu. Dan yang terakhir saudara, Tuhan menebus dengan anugerah yang memulihkan. Kalau saudara baca Matius 1 ayat 1 sampai 3. Mari sama-sama baca Matius 1 ya. 1, 2, 3. Inilah silsilah Yesus Kristus. Anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan siapa? Ishak. Ishak memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan siapa saudara? Peres dan Zerah dari siapa? Tamar. Peres memperanakkan Hesron. Saudara, melalui Yehuda dan Tamar yang hidupnya berantakan. Yehuda penindas, Tamar ditindas, tapi jadi seperti pelacur. Muncullah Peres. Dan Peres ini saudara tahu artinya anak terobosan. Semua ini dimasukkan oleh Roh Kudus ke dalam silsilah Kristus. Ini bukan hiasan saudara. Ini adalah message dari Tuhan kepada kita semua. Bahwa Tuhan seakan-akan ingin berkata kepada kita, lihat orang seperti apa yang aku pakai. Keturunan seperti apa yang Tuhan pakai untuk membangun silsilah Sang Juru Selamat. Yesus datang melalui sebuah keluarga yang penuh dosa, aib, ketidakadilan, penindasan, seksualitas yang rusak,
kemunafikan, dan kebobrokan. Inilah keindahan Injil. Juru selamat lahir dari orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Inilah kita bisa menemukan gospel connection. Kalau di Kejadian 38, Yehuda yang paling munafik itu menutupi dosanya, aibnya, malah menghukum Tamar karena dosa dan kejahatannya sendiri. Padahal dosa Tamar itu dia yang ciptakan. Tapi ada seseorang yang namanya Yesus Kristus. Yesus melakukan kebalikan dari apa yang dilakukan Yehuda. Disalib, Yesus benar-benar menanggung hukuman disalib. Karena dosa kita, bukan dosanya. Karena kejahatan kita, disalib Yesus dihukum untuk saudara dan saya. Kalau saudara tadi masih ingat, Tamar tidak jadi dibinasakan di dalam api, tidak jadi dibakar oleh api, tetapi hidupnya diselamatkan ketika Yehuda berkata, bukan aku yang benar, tapi perempuan itu yang benar. Dengan kalimat itu seakan-akan Yehuda pada satu level menutupi Tamar dengan pengakuannya, membenarkan Tamar dengan pengakuannya supaya Tamar dapat diselamatkan dari api. Tamar memang berdosa, tapi ditutupi, dibenarkan oleh Yehuda dengan pengakuannya. Masalahnya, Yehuda orang berdosa. Tetapi kita memiliki Yehuda yang sejati. Dia yang tidak mengenal dosa, diperlakukan seperti orang berdosa. He who knew no sin, menjadi dosa, became sin for us, untuk kita. Supaya kita yang berdosa dapat dibenarkan di dalam Allah melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Yehuda yang sejati. Untuk kita yang penuh aib seperti Tamar. Untuk kita yang ditindas oleh dosa. Untuk kita yang dilecehkan oleh dosa kita sendiri. Yesus dilecehkan demi kita. Yesus dihina untuk kita. Yesus ditinggalkan, diperlakukan tidak adil, ditindas untuk kita. Kalau Yehuda menyelamatkan Tamar dengan kata-kata, Yesus menyelamatkan kita dengan lukanya dan darahnya. Tamar luput dari api karena orang bersalah seperti Yehuda mengakui dosanya. Kita luput dari api neraka karena Yesus yang tidak bersalah menanggung dosa kita. Tamar dilepaskan karena Yehuda mengaku bersalah. Kita dilepaskan karena Yesus dibuat bersalah bagi kita. Yehuda menyelamatkan Tamar dari api. Yesus menyelamatkan kita dari api penghakiman neraka yang kekal. Saudara, disinilah Advent menunjukkan arah penyelamatan dari aib kepada pemulihan, kepada Mesias. Melalui garis yang rusak, Kristus datang untuk menyelamatkan manusia yang rusak. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Inilah kabar baik Tuhan. Amin. Apa artinya bagi saudara dan saya? Artinya begini saudara. Tidak ada bagian hidupmu yang terlalu rusak bagi Tuhan. Advent adalah undangan untuk membuka pintu gelap yang saudara selalu tutup rapat-rapat. Untuk saudara bawa kepada Tuhan. Tuhan, ini yang buat aku malu. Ini yang aku sembunyikan. Ini yang aku gak mau orang tahu. Tapi aku serahkan kepadamu Tuhan. Supaya kasih karunia Tuhan dapat memulihkan itu. Injil bukan untuk orang yang hidupnya rapi. Injil bukan untuk orang yang hidupnya kelihatannya baik-baik saja. Tetapi Injil untuk orang yang hidupnya remuk, hancur, dan penuh dengan aib. Dan hari ini Tuhan mau katakan kepada saudara, peluklah anugerah yang aku berikan itu. Bahkan di tengah aibmu. Kalau saudara ngerti ini, maka saudara pasti akan peduli sama ketidakadilan. Kalau saudara ngerti ini,
saudara pasti akan mengenali begitu saudara mulai munafik, saudara akan mudah bertobat. Kalau saudara ngerti ini, saudara akan jadi breakthrough, peres, breakthrough bagi dunia yang penuh dengan kegelapan. Saudara jadi terang, saudara akan menjadi kesaksian. Reflektifnya saudara, bagian hidup mana yang paling saudara sembunyikan dari Tuhan dan manusia? Beranikah saudara berkata hari ini kepada Tuhan, Tuhan, masuklah ke wilayah itu juga. Dalam hal apa saya seperti Yehuda, munafik, cepat lihat dosa orang lain, tapi gak mau bertobat terhadap kesalahanmu sendiri? Adakah bagian hidupmu di mana Tuhan sedang berkata, karena mau gak kamu kenali dosa kebobrokanmu? Di area mana saya membutuhkan breakthrough? Bukan breakthrough terobosan keuangan, tapi apakah saya siap seperti Yehuda dibentuk Tuhan dan mengalami Tuhan dalam hidup kita semua. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara diberkati dengan cerita ini, amin. Ya. Sambil kita menyiapkan hati, kita akan menyanyikan lagu His Mercy is More, kasihnya lampaui dosa. Saya akan membacakan, orang berinjil berani membawa aibnya ke terang Kristus, karena justru di terang Kristus itulah anugerah Tuhan bekerja. Yang setuju katakan amin. Orang berinjil tidak takut mengaku dosa, karena tahu kalau saudara bertobat, itu bukan kehancuran, tetapi justru menjadi awal pemulihan. Orang berinjil memandang kepada Kristus dan berkata, aib masa laluku bukanlah akhir dari ceritaku, namun justru awal dari cerita kasih karunia Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara.